Salah satu kriteria paling mendasar untuk segala bentuk koneksi adalah kepercayaan. Baik itu kemitraan, persahabatan, pengaturan pekerjaan, atau jenis interaksi lainnya. Kepercayaan pasti akan menjadi penting saat berurusan dengan anggota keluarga. Sangat penting untuk pengembangan ikatan yang kuat dan saluran komunikasi yang terbuka. Hubungan kita berkembang ketika kita dapat menaruh kepercayaan kita satu sama lain. Dan sementara setiap orang memiliki firasat tentang apakah akan mempercayai seseorang atau tidak, kadang-kadang kita sering mengabaikan dorongan itu. Dan jika hubungan itu tidak berhasil, kita dibiarkan menghadapi kejatuhan apapun yang mungkin terjadi. Mengetahui gejala-gejala orang yang tidak dapat diandalkan akan membantu Anda menghindari sakit hati karena kepercayaan Anda dikhianati orang. Berikut adalah beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin tidak pantas mendapatkan kepercayaan Anda. Pertama, mereka sangat menawan. Bertemu dengan orang yang hangat dan mudah didekati bisa terlihat seperti tanda orang yang bisa diandalkan. Namun, banyak orang yang terampil melakukan pesona menawan. Seringkali ada beberapa motif buruk yang tersembunyi di balik rasa manis itu, yaitu nanti, setelah Anda terlibat dalam hubungan, akan terungkap. Anda dapat melihat pola berulang dari perilaku konstan mereka dengan melihat fasad mereka lebih dekat. Pertanyaan tentang Anda tanpa mengungkapkan informasi pribadi apapun. Berbagi informasi normal yang seharusnya terjadi di antara kenalan baru. Mereka pada akhirnya akan mengungkap niat mereka yang sebenarnya, tetapi akan jauh lebih sulit untuk melarikan diri pada saat itu. Yang kedua adalah, mereka memiliki dua wajah. Aman untuk mengklaim bahwa setiap orang telah bertemu dengan seseorang yang cocok dengan deskripsi ini. Sambil tetap baik di hadapan Anda, mereka bergosip tentang Anda di belakang Anda. Jangan kaget jika mereka membicarakan Anda dalam gosip karena kecenderungan ini juga berlaku untuk orang lain. Mereka mungkin baik dan tersenyum satu saat dan tanpa henti bergosip di saat berikutnya. Lebih baik untuk mengakhiri koneksi segera setelah Anda mulai melihat jenis perilaku ini. Ketiga adalah, mereka mengabaikan Anda di depan orang lain. Mungkin Anda mengenal seseorang yang tampaknya menyukai perusahaan Anda saat hanya Anda berdua, tetapi ketika Anda berada di depan umum, mereka mengambil kepribadian yang sama sekali berbeda. Pada kenyataannya, kapanpun Anda bersama orang lain atau sekelompok teman, mereka bertindak seolah-olah Anda tidak ada dan memberi Anda sikap dingin dalam upaya untuk mengesankan. Bahkan ada, fluktuasi perilaku ini biasanya merupakan tanda ketertarikan seseorang pada Anda, hanyalah level permukaan, dan tujuan utama mereka adalah mengeksploitasi Anda, jika mereka menemukan apa yang mereka cari atau menyadari bahwa mereka berada di tempat yang salah pada waktu yang tepat. Hubungan itu tiba-tiba berakhir ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang keempat, mereka berjuang untuk berempati. Orang yang kurang empati secara signifikan lebih mahir menipu atau menyakiti orang lain. Dan mayoritas orang yang tidak dapat dipercaya tidak mampu merasakan emosi orang lain. Individu yang berempati tidak ingin menyakiti orang lain karena mereka dapat membayangkan situasi mereka, kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan mereka. Ini berfungsi sebagai pencegah perilaku berbahaya. Jika seseorang mampu, atau bahkan nyaman dengan, mengkhianati atau menikam orang lain, mereka jarang memiliki empati. Mereka mungkin tidak akan mengakui aktivitas merugikan mereka dan bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukannya, bahwa mereka tidak mampu merasakan empati. Orang yang tidak dapat diandalkan melayani diri mereka sendiri dan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Dari sudut pandang mereka sendiri, beberapa individu bahkan mampu menggunakan empati hanya jika mereka mendapat manfaat darinya. Mengamati bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, terutama mereka yang tidak dapat mereka bantu, akan membuat karakter mereka yang sebenarnya diketahui. Kurangnya empati adalah tanda peringatan saat menentukan keandalan seseorang. Kelima adalah, mereka melanggar kerahasiaan.
Anda dapat mengingat suatu periode ketika Anda berjanji untuk merahasiakan informasi teman masa kecil Anda. Namun mereka tiba-tiba mengatakannya beberapa saat kemudian. Tentu saja, itu mengerikan, dan Anda segera menyadari bahwa tidak semua orang dapat dipercaya dengan informasi sensitif. Sayangnya, beberapa orang tidak pernah menguasai keterampilan kerahasiaan. Meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, tumbuh menjadi dewasa, dan itu tidak diragukan lagi merupakan indikasi tidak dapat diandalkan. Seseorang yang membocorkan informasi tanpa ragu-ragu tidak dapat dipercaya. Mereka secara agresif melanggar kepercayaan yang mereka berikan dengan mengungkapkan informasi kepada pihak luar. Dan Anda dapat yakin bahwa mereka tidak akan memperlakukan apapun yang Anda katakan secara berbeda. Informasi pribadi Anda pada akhirnya akan tersedia untuk masyarakat umum. Orang seperti itu bahkan mungkin senang mendiskusikan berita menarik yang dibagikan secara rahasia dengan siapapun yang mereka bisa. Mereka berusaha untuk menunjukkan hubungan mereka dengan melakukan ini dengan harapan hal itu akan terjadi. Meningkatkan status sosial atau popularitas mereka. Tidak akan ada kepercayaan jika rasa hormat dasar terhadap kerahasiaan tidak diperlihatkan. Keenam, mereka menyalahgunakan kendali atas Anda. Begitu orang yang tidak jujur mendapatkan kepercayaan Anda atau mendapatkan sesuatu dari Anda, itu mirip dengan pemerasan. Mereka secara bertahap akan mulai menggunakannya untuk melawan Anda dalam serangan mereka terhadap Anda. Biasanya, itu dimulai dengan polos, mereka akan baik kepada Anda, tetapi itu lebih merupakan fasad. Dan kemungkinan insting Anda benar. Jadi perhatikan bagaimana mereka terhubung dengan orang lain, Anda mungkin akan melihat dinamika serupa di sana. Lebih baik pergi secepat mungkin, sebelum mereka melukai Anda dengan cara apapun. Yang ketujuh, mereka bisa tidak dapat diandalkan. Kita semua kadang-kadang bergumul dalam membuat keputusan, terutama ketika menyangkut hal-hal yang tidak penting. Dan setiap orang terkadang mengubah pendapat mereka, bahkan tentang masalah krusial. Menjadi ragu-ragu dan berubah-ubah bukanlah hal yang sama karena tidak satupun dari mereka tidak peduli seberapa signifikan mereka, keputusan harus selalu dipercaya. Paling-paling, mereka tidak konsisten, mereka tidak dapat diandalkan. Mereka terus-menerus mengingkari janji mereka dan bola-balik dalam pola ini. Mereka tidak pernah yakin dengan keputusan apapun yang mereka buat karena emosi mereka yang terus-menerus dan tidak stabil. Apa yang mereka putuskan untuk lakukan sebenarnya lebih mungkin dipengaruhi oleh kekuatan luar, daripada mengandalkan kompas internal mereka, yang kurang bisa diandalkan. Sekarang, berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil saja tidak berarti seseorang tidak dapat diandalkan. Ketidakmampuan untuk mematuhi keputusan yang diambil. Namun, ketika seseorang memiliki kebiasaan berubah pikiran, mereka tidak bertanggung jawab, atau ketergantungan, yang menunjukkan bahwa Anda tidak dapat mempercayai mereka. Yang kedelapan, mereka tidak menepati janjinya. Salah satu tanda ketidakkandalan yang paling umum adalah pola keterlambatan yang konstan. Seseorang yang dapat Anda percayai akan melakukan segala upaya untuk datang tepat waktu untuk menghormati Anda. Namun dalam hal itu, pesan cepat atau pengumuman ke pihak lain adalah hal yang bertanggung jawab untuk dikatakan jika Anda tidak dapat hadir. Jika seseorang tidak pernah mencoba datang tepat waktu dan tidak pernah memberitahu Anda bahwa mereka akan tiba. Tidak ada keraguan tentang ketidakpercayaan seseorang jika mereka terlambat atau tidak mau datang sama sekali. Membuat perubahan atau membatalkan rencana sesuka hati tanpa memperhatikan dampaknya mengatakan mereka kurang menghargai waktu orang lain. Mereka tidak menyadari dan tidak peduli tentang pengaruhnya terhadap orang lain. Sangat tidak profesional jika terjadi dalam suasana profesional, dan perilaku semacam ini pasti akan mengikis kepercayaan apapun. Akan menjadi jelas bahwa Anda tidak bisa mengandalkan teman atau kerabat. Akibatnya, Anda tidak dapat mempercayai mereka. Kesembilan adalah, mereka menampilkan sifat narsistik. Seseorang yang narsistik tidak dapat memahami sudut pandang orang lain. Mereka pada dasarnya lebih diutamakan daripada yang lainnya, menempatkan keinginan mereka di atas keinginan orang lain.
Seseorang seperti ini tidak mampu mengambil kepemilikan atas tindakan mereka, sebaliknya, mereka selalu menyalahkan orang lain. Apapun itu akan selalu menjadi kesalahan orang lain karena mereka bisa melakukannya. Tidak ada yang salah di mata mereka. Jelas, tidak terlalu sulit untuk memahami mengapa seseorang yang menunjukkan sifat narsistik melakukan itu. Tidak pantas mendapatkan kepercayaan Anda. Yang ke-10. Mereka berbohong pada diri sendiri. Orang yang tidak dapat diandalkan seringkali memiliki keterpisahan yang mendalam dari kenyataan. Meski sering sebaliknya, mereka menganggap diri mereka sebagai orang suci. Perilaku tidak etis apapun akan terdistorsi dalam pikiran mereka agar sesuai dengan cerita mereka. Mereka akan melakukan upaya bersama untuk membelokkan persepsi ke arah tujuan mereka. Namun, persepsi mereka tentang diri dan realitas tidak sama sekali. Semua menjadi begitu jelas tidak berhubungan dengan kenyataan adalah gejala tidak dapat diandalkan, bahkan meskipun mereka mungkin tidak menyadarinya sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita semua terkadang menunjukkan beberapa variasi dari perilaku ini, sempurna, namun, jika seseorang secara konsisten menunjukkan lebih dari satu gejala ini, kemungkinannya kecil dapat dipercaya. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri adalah, pada akhirnya, mengikuti insting Anda. Mereka semua ada di sana untuk memperingatkan Anda dan membuat Anda tetap aman. Naluri Anda harus membimbing Anda jika Anda merasa seseorang tidak aktif dan Anda tidak boleh mempercayai mereka. Indikator yang baru saja kami sebutkan dapat membantu Anda memvalidasi firasat Anda. Menyingkirkan orang-orang yang tidak dapat diandalkan dalam hidup Anda akan membantu Anda menghindari mereka menyakiti Anda. Bagaimana perasaanmu? Kapan terakhir kali Anda mengabaikan firasat kuat untuk tidak mempercayai seseorang? Menentangnya, apa hasilnya? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Beri jempol pada video ini jika Anda menyukainya dan beritahu teman Anda tentang hal itu agar kita berdua bisa mendapat manfaat. Klik tombol subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi. Cek juga tonton video kami yang lain jika belum. Terima kasih telah melihat.